Oke, sekarang kita belajar sifat yang ketiga, yaitu kalau kita punya P log A pangkat N, nah N-nya bisa kita pindah ke depan seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuk perkalian. Jadi berubah menjadi N dikali P log A. Nah, biar lebih jelas langsung kita coba kasih contoh ya. Misalkan teman-teman punya 2 log 8 seperti ini teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ubah jadi 8-nya ini jadi bentuk pangkat. Nah, 8 itu kan 2 pangkat berapa teman-teman? Pangkat 3. Nah, ini kan bentuknya udah sama nggak? Sama yang ini kan? Ya kan? Ini sama ini kan udah mirip nih bentuknya. Ya. Nah, jadi pangkatnya yang ini, yang N ini teman-teman. Ya. Itu kita pindah di depan seperti ini. Jadi ini juga kita pindah nanti ya. Di depan jadi 3 dikalikan 2 log 2. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga ini bisa kita sederhanakan jadi 3 kali 1 ya. 2 dipangkatkan berapa supaya 2 kan 1 ya. Nah, jadi hasilnya 3. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan teman-teman punya 2 log 27 misalkan. Nah, sama ya. Ini teman-teman bisa ubah 27-nya jadi 3 pangkat 3. Sehingga nanti 3-nya bisa kita pindah ke depan jadi 3 dikalikan 2 log 3. Nah, seperti ini teman-teman. Simple banget kan? Ya. Nah, jadi diingat-ingat kalau misalkan kita punya bentuk P log A pangkat N, N-nya bisa langsung teman-teman pindah ke depan seperti ini. Oke, segini dulu ya teman-teman. Kita lanjut belajar sifat log yang keempat di video berikutnya. Ya, sekarang lanjut sifat yang keempat. Nah, jadi jika kita punya A log B, maka nanti bisa kita ubah jadi P log B per P log A. Ya. Nah, teman-teman lihat polanya. Jadi yang B di sini pindah di atas ya, tetap di atas. Nah, yang A itu jadi di bawah. Kemudian basisnya, nah ini basisnya ya kita sesuaikan teman-teman ya. Kita bisa ubah menjadi bilangan tertentu bebas asalkan tetap sesuai dengan syarat ini ya. B-nya lebih besar 0. Nah, biar lebih jelas aku kasih contohnya ya. Misalkan gini. Misalkan kita punya 2 log 3. Nah, ini teman-teman bisa ubah basisnya misalkan jadi 5 gitu ya. Jadi 5 log 3 per 5 log 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi kita bebas milih nilai P ini asalkan tetap nilainya harus lebih besar daripada 0 gitu. Ya. Loh, Kak, misalkan aku mau ubah nggak basis 5, basis 10, boleh nggak? Boleh. Misalkan 10 log 3 per 10 log 2. Nah, seperti itu, teman-teman. Oh ya, satu lagi ya, teman-teman. Ini kalau untuk basis 10, basisnya nggak ditulis nggak apa-apa. Ya, jadi ini ditulis log 3 ya, per log 2. Nah, jadi kalau nggak ditulis seperti ini artinya basisnya 10. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nanti nilainya akan sama saja. Ya. Misalkan teman-teman ganti basis 2, ya nggak apa-apa. Jadi ini 2 log 3 per 2 log 2. Ya kan sama aja jadinya. Ya kan? 2 log 2 kan 1. Jadi tetap 2 log 3. Misalkan basis 3. Ya boleh aja teman-teman. Misalkan ini 3, ini 3. Nah, jadi ini 1 per 3 log 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, jadi itu untuk sifat yang D. Kenapa kita perlu mengetahui sifat ini? Karena nanti ada soal-soal tertentu ya yang membutuhkan kita untuk mengaplikasikan soal ini, teman-teman, ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman lihat yang E sekarang. Ini kan diturunkan dari sifat yang D, ya enggak? Ya, kita coba lihat langsung ya yang sifat E ini. Nah, kita taruh sini. Coba teman-teman lihat yang ini, teman-teman, yang aku kasih highlight warna biru ini ya. Nah, 2 log 3 sama ini 1 per 3 log 2 ya. Nah, ini kan diturunkan dari sifat yang D ini ya. Jadi 1 per 3 log 2
Ya, kalau aku tulis di sini lagi 1/3 log 2. Nah, ini bisa diubah jadi nggak bentuk pecahan seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi dibalik, 2-nya jadikan basis gitu. 3-nya jadikan numerus. Nah, seperti ini. Ya, kebayang ya. Atau teman-teman balik juga nggak apa-apa. Tulisnya gini, 2 log 3 sama dengan 1/3 log 2. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi ini berhubungan sifat yang D dengan sifat yang E gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, kita pilih basisnya di sini, P-nya ini yang sama dengan nilainya numerus. Ya, satu contoh lagi misalkan. Misalkan kita punya 3 log 5. Nah, ini kalau teman-teman pilih P-nya itu 5, berarti kan 5 log 5 per 5 log 3. Nah, ini kan 1/5 log 3. Loh, kan nanti kan sama dengan ini ya. Atau simpelnya sifatnya gini deh. Kalau misalkan teman-teman punya 3 log 5 ya. Nah, itu teman-teman bisa jadikan bentuk seper ya. Nah, tapi dibalik, numerusnya jadikan basis, basisnya jadikan numerus gitu. Jadi 5 log 3. Atau sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman punya pecahan seper seperti ini, terus teman-teman mau jadikan bentuk yang enggak seper, ya udah, sama ya. Numerusnya jadikan basis, basisnya jadikan numerus seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut pelajari sifat yang F di video berikutnya.